Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi dimensi 3, yaitu tentang jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang, atau jarak antara dua bidang. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan pembelajaran Discovery Learning, siswa dengan teliti dapat menemukan konsep jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Kemudian yang kedua, menentukan jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Nah, yang pertama jarak garis ke garis. Perhatikan di sini terdapat garis F dan juga terdapat garis G. Nah, dari kedua garis ini ditarik sebuah garis yang tegak lurus dengan garis F dan juga tegak lurus dengan garis G, yaitu garis AP. Nah, panjang AP ini merupakan jarak antara garis F dengan garis G. Jadi, jarak garis ke garis merupakan jarak terpendek antara dua garis itu, atau panjang garis yang memotong tegak lurus kedua garis itu. Nah, syarat agar bisa menghitung jarak dari garis ke garis adalah kedua garis tersebut harus sejajar atau bersilangan. Yang pertama, jarak dua garis sejajar. Nah, di sini ada garis G yang sejajar garis H. Nah, jarak antara garis G dengan garis H adalah ruas garis yang diperoleh dari titik T ditarik tegak lurus ke garis H, sehingga berpotongan di titik T aksen ini. Nah, langkah menentukan jarak antara dua garis yang sejajar yaitu pertama tentukan dulu sebuah titik di garis G, nah, misal titik T. Kemudian proyeksikan titik T ke garis H, yaitu di T aksen ini. Nah, jadi jarak antara garis G dengan garis H yaitu panjang ruas T aksen, atau di sini kita namai D. Nah, jadi D ini tegak lurus dengan garis G, juga tegak lurus dengan garis H. Contoh, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik K terletak di perpotongan garis FH dan EG, dan titik L terletak di perpotongan garis AC dan BD. Hitunglah jarak antara garis AK dan LG. Penyelesaiannya, nah, kita gambarkan dulu bangun kubusnya dan rusuk 12 cm. Kemudian titik K ini terletak di perpotongan FH dan EG. Nah, titik L terletak di perpotongan AC dan BD. Di sini kita akan menentukan jarak garis AK dan LG. Nah, dua garis ini sejajar dan ini terletak di bidang yang sama ya, yaitu bidang ACGE. Nah, pertama kita tentukan dulu titik di garis AK. Nah, misal kita pilih titik K ini. Kemudian proyeksi titik K ke garis LG yaitu di titik K aksen. Jadi jadi jarak antara garis AK dan LG yaitu panjang ruas garis K aksen ini. K aksen ini tegak lurus dengan garis AK, juga tegak lurus dengan garis LG. Ya. Jadi jarak antara garis AK dan LG adalah panjang ruas K aksen. Nah, nanti kita akan menggunakan segitiga LKG untuk menghitung nilai K aksen. Nah, karena LG belum diketahui panjangnya, maka yang pertama kita tentukan dulu panjang LG dengan segitiga LCG. Nah, segitiga LCG siku-siku di C. LG sama dengan LC kuadrat ditambah CG kuadrat. LC, ini LC ya. LC itu kan setengah dari AC. AC itu kan diagonal bidang, maka panjang AC 12 akar 2. Karena LC itu setengah AC, maka LC setengahnya 12 akar 2 yaitu 6 akar 2. Nah, CG-nya itu panjang rusuk kubus yaitu 12. Maka LG sama dengan 6 akar 2 ditambah 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. LG sama dengan akar 72 ditambah 144. LG sama dengan akar 216 sama dengan 6 akar 6 cm. Nah, karena kita telah memperoleh nilai LG, panjang LG, yaitu 6 akar 6, maka kita bisa menggunakan rumus luas segitiga untuk menghitung K aksen. Siku-siku ya. Nah, rumus luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Jika alasnya itu LG, maka tingginya K aksen. Sehingga luas segitiga LKG yaitu setengah kali LG kali K aksen. Nah, jika
kita menggunakan alasnya yang LK, maka tingginya KG, sehingga rumus luas segitiga LKG yaitu setengah kali LK kali KG. Setengahnya ini bisa kita coret. Nah, LG kan 6 akar 6. KK aksen itu yang akan kita cari. Nah, LK itu 12 dan KG itu 6 akar 2. KK aksen sama dengan 12 kali 6 akar 2. Ini 6 akar 6-nya pindah ruas. Nah, ini 6 dengan 6 bisa kita coret, sehingga KK aksen sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 6. Kita rasionalkan. Ini akar 6 kali akar 6 kan 6. Nah, 12 akar 2 dikali akar 6 yaitu 12 akar 12. 12 dibagi 6 itu 2. Nah, akar 12 itu bisa kita tulis akar 4 kali 3. Akar 4 kan 2. Berarti KK aksen itu 2 dikali 2 akar 3. Berarti 4 akar 3. Ya, jadi jadi jarak antara AK dan LG yaitu 4 akar 3 cm. Selanjutnya, jarak dua garis bersilangan. Ingat bahwa dua garis dikatakan bersilangan jika dua garis itu tidak sebidang dan tidak saling memotong. Nah, jarak antara dua garis yang bersilangan adalah ruas garis yang memotong tegak lurus kedua garis itu. Contoh, diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 12 cm. Hitunglah jarak antara diagonal HF dan diagonal AC. Nah, jadi kita akan menghitung jarak HF dan AC. Yang pertama, tentukan dulu bidang yang memuat salah satu garis sehingga bidang tersebut tegak lurus dengan garis lain. Nah, di sini kita pilih bidang ABCD yang memuat garis AC dan sejajar dengan garis HF. Nah, jadi jarak HF ke AC itu sama dengan jarak HF ke bidang ABCD. Nah, kemudian kita tentukan salah satu titik di garis HF. Nah, misal kita pilih titik F. Nah, F ini yaitu titik di HF yang mewakili garis HF. Jadi, jarak HF ke bidang ABCD itu sama dengan jarak F ke bidang ABCD. Nah, cara menentukan jarak titik ke bidang yaitu proyeksikan titik F ke bidang ABCD. Nah, proyeksi F ke bidang ABCD itu di titik B. Atau kalian kalau masih bingung, pelajari kembali materi yang sudah pernah diajarkan ya, yaitu jarak antara titik ke bidang. Nah, maka jarak dari HF ke AC itu sama dengan ruas garis FB. Nah, FB kan rusuk kubus, berarti FB itu 12 cm. Selanjutnya, contoh yang kedua, pada kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak garis BG ke garis HF. Nah, sini kita akan menentukan garis BG ke garis HF ya. Nah, pertama, perhatikan bahwa ini bidang BDG itu memuat garis HF. Kemudian bidang bidang BDG memuat garis BG. Nah, bidang AFH memuat garis HF. Nah, bidang BDG ini sejajar dengan bidang AFH. Nah, jarak antara HF dan BG ini sama saja dengan jarak antara bidang BDG dan bidang AFH. Nah, garis yang tegak lurus dengan kedua bidang adalah garis EC. Garis EC menembus bidang AFH di titik K, ini titik K, kemudian menembus bidang BDG di titik L. Sehingga jarak antara bidang AFH dan BDG yaitu ruas garis KL ini. Ya. Perhatikan bahwa KL itu terdapat di ruas garis EC, yang mana EC itu diagonal ruang ya. Maka untuk menentukan KL kita bisa dengan mengurangkan EC dikurangi dengan EK dan LG gitu. Nah, karena EK-nya itu belum kita ketahui ataupun LG-nya, maka pertama kita menentukan dulu panjang EK. Nah, EK dapat kita cari dengan menggunakan segitiga AEI. Nah, AE ini kan berarti panjangnya 6. EI itu kan setengah dari diagonal bidang, berarti setengah dari 6 akar 2, berarti 3 akar 2. Nah, AI yang akan kita cari. Ya, berarti AI sama dengan akar AE kuadrat ditambah EI kuadrat. AI sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. AI sama dengan akar 36 ditambah 18 sama dengan akar 52. AI yaitu 3 akar 6.
Setelah kita memperoleh AI, maka kita bisa menentukan panjang EK. Karena ini segitiga siku-siku di E, kita akan mencari ruas garis EK, maka kita bisa memanfaatkan rumus luas segitiga. Nah, luas segitiga AEI bisa kita peroleh dengan setengah kali AI kali EK atau setengah kali AE kali EI. Ya, setengahnya kita coret. Nah, AI itu berapa? AI 3 akar 6. EK yang akan kita cari. Kemudian AE itu 6 dan EI itu 3 akar 2. Sehingga EK sama dengan 6 kali 3 akar 2 dibagi 3 akar 6. EK sama dengan 6 akar 2 per akar 6. Kita rasionalkan. Dikalikan akar 6 per akar 6. EK sama dengan akar 12. Akar 12 kan sama saja dengan akar 4 kali 3. Ya, akar 4 kali akar 3. Berarti EK itu 2 akar 3. Nah, panjang EK itu sama dengan panjang LC. Berarti LC yaitu 2 akar 3. Sehingga KL yaitu EC dikurangi EK dikurangi LC. Sama dengan 6 akar 3 dikurangi 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Ternyata panjang KL yaitu 2 akar 3. Jadi jarak bidang AFH dengan bidang BDG yaitu 2 akar 3. Atau berarti jarak antara garis BG dan HF itu yaitu 2 akar 3 cm. Nah, coba kalian perhatikan di sini ya. EC itu kan diagonal ruang. Panjangnya berarti rusuk akar 3. 6 akar 3. Nah, KL itu berarti sepertiganya. Ini kan EK banding KL banding LC itu kan 1 banding 1 banding 1. Berarti KL itu sepertiga dari EC. Sehingga sepertiga dari 6 akar 3 kan 2 akar 3. Nah, jarak garis ke bidang. Gambar di samping ini merupakan sebuah bidang alfa dan garis K. Kemudian garis K dan bidang alfa dihubungkan oleh garis AB yang tegak lurus dengan garis dan bidang. Ya. Jadi garis AB tersebut merupakan jarak garis K ke bidang alfa. Atau jarak garis ke bidang adalah panjang garis proyeksi pada bidang. Ya. Jadi ini AB tegak lurus dengan garis K, AB juga tegak lurus dengan bidang alfa. Contohnya, diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak garis AE ke bidang BDHF. Nah, kita akan menentukan panjang AE ke BDHF. Jarak antara garis AE ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AI ini. Kenapa? Karena AI tegak lurus dengan AE. AE juga tegak lurus dengan BDHF. Karenanya, AI merupakan jarak antara garis ke bidang. Nah, AI itu setengah AC. AC itu diagonal bidang. Berarti panjang AC 8 akar 2. Maka AI sama dengan setengah AC. Sama dengan setengah kali 8 akar 2 yaitu 4 akar 2. Jadi jarak AE ke BDHF adalah 4 akar 2 cm. Selanjutnya jarak antara dua bidang. Nah, pada gambar di samping terdapat dua buah bidang, yaitu bidang alfa dan bidang beta. Panjang ruas garis AB ini merupakan jarak bidang alfa ke bidang beta. Jadi, jarak bidang ke bidang merupakan jarak terpendek antara dua buah bidang itu, atau panjang garis yang memotong tegak lurus kedua bidang. Ya. Jadi, AB itu tegak lurus dengan bidang alfa, AB juga tegak lurus dengan bidang beta. Nah, syarat agar bisa menghitung jarak dari bidang ke bidang, yaitu kedua buah bidang harus sejajar. Contoh, diketahui balok ABCD FGH dengan panjang rusuk AB itu 8, kemudian AD 4 dan AE 6. Tentukan jarak antara bidang ADHE ke bidang BCGF. Maaf ini tidak rapi. Nah, perhatikan nih, garis AB itu tegak lurus bidang ADHE. Ingat kembali materi sebelumnya aja. Garis yang
tegak lurus bidang itu yang seperti apa ya. Jadi garis tegak lurus bidang jika garis tersebut tegak lurus dengan minimalnya itu 2 garis yang berpotongan di bidang. Nah, di bidang ADHE ini kan ada garis AE dan garis AD yang saling berpotongan di titik A ini. Nah, AB tegak lurus dengan AE, AB juga tegak lurus dengan AD, berarti AB tegak lurus dengan bidang ADHE. Sama juga dengan garis AB yang tegak lurus bidang BCGF. Perhatikan bahwa FB dan CB itu terletak di bidang BCGF. Nah, itu saling berpotongan ya. Ini saling berpotongan. Nah, AB itu tegak lurus dengan FB. AB juga tegak lurus dengan BC. Karenanya AB tegak lurus dengan BCGF. Jadi, jarak antara bidang ADHE dan bidang BCGF adalah panjang ruas garis AB. Nah, AB di sini kan 8 cm. Ya, sekian materi dari Ibu. Nah, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Nah, misalkan ada pertanyaan, silakan kalian chat di grup WhatsApp ataupun kalian chat ke Ibu. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.